Pemirsa, perlu strategi khusus dalam berbisnis di tengah pandemi. Salah langkah satu kali saja bisa menjadi sandungan dalam berbisnis serta membuat pundi-pundi harta terkikis. Gak heran ya kalau misalkan pandemi ini merupakan masa sulit di mana daya beli terlilit serta banyaknya aturan restriksi yang membelit. Namun, alih-alih terhimpit di masa pandemi, bisnis ini justru bisa ekspansi serta menghasilkan valuasi di atas 1 miliar dolar Amerika Serikat. Saya akan ajak Anda untuk berdiskusi bersama dengan CEO dari Kopi Kenangan, Edward Tirtanata, di mana beliau ini bisa menghasilkan satu gelas kopi menjadi unicorn F&B pertama di Asia Tenggara. Ikuti diskusi saya menggunakan Tesla Model 3 by Prestige Motorcars dalam The Journey. Ride with me, see the journey. Apa kabarnya? Baik. Apa kabar? Baik juga. Oke, kita langsung jalan ya kalau gitu ya. Oke, sebelum mulai mau nanya rapid fire question dulu nih. Enakan kopi buatan sendiri atau kopi buatan orang lain? Racikan orang lain, tapi yang penting barista Kopi Kenangan. Oh ya. Gitu. Oke. Beli di tempat atau beli online? Beli online. Kenapa? Lebih convenient. Oh iya, lebih nyaman, nggak perlu ngapa-ngapain juga, kita nggak perlu keluar jauh ya. Nggak usah ngantri. Iya. Nggak bisa tidur karena kopi, apa nggak bisa tidur karena kerjaan? Kerjaan. Iya, kok masih mikirin kerjaan, tidurnya nyenyak kali mas sekarang. Waduh, apa namanya, saya minum kopi tuh sampai 3 malam aja nggak tetap bisa tidur. Jadi nggak apa-apa kalau saya. Tapi kerjaan kayaknya nggak selesai-selesai, jadi tapi pusing. Oke. Mas Edward, mau nanya nih, gimana sih awal mula pertama kalinya melahirkan Kopi Kenangan? Dan kenapa Kopi Kenangan dari sejuta nama yang ada di Indonesia gitu? Kenapa Kopi Kenangan? Jadi waktu itu tuh saya mulai Kopi Kenangan karena saya merasa bahwa saya kan minum kopi 3-4 gelas sehari kan ya. Banyak banget ya? Iya nih, makanya saya juga bingung kenapa kayak gitu. Terus? Nah lalu meskipun saya minum kopi sebanyak itu, saya merasa bahwa opsinya tuh nggak banyak di tahun 2017. Ya antara saya minum kopi yang harganya Rp40.000, yang dimana saya harus artinya spend 40.000 ke 30 hari 1,2 juta, sepertiga UMR pada tahun 2017, atau saya minum kopi instan yang dimana hanya Rp1.000 gitu ya. Tapi ya itu kan bisa dibilang bukan kopi gitu. Iya. Itu lebih seperti gula dan over roasted coffee gitu. Iya. Makanya dari situlah saya melihat bahwa sebenarnya di Indonesia itu ada big gap yang bisa dipenuhi oleh affordable coffee chain yang memenuhi standar SCA. SCA itu Specialty Coffee Association gitu ya. Nah, makanya dari situlah kita buatlah Kopi Kenangan, toko pertama di toko Standard Chartered di Kuningan. Nah, dari toko pertama tersebut kita melihat bahwa ternyata benar banyak banget nih orang-orang seperti saya yang nggak perlu sofa nyaman, fast wifi, toko kecil nggak apa-apa. Yang penting kopinya pakai mesin espresso, enak gitu. Nah, dari situlah kita di hari pertama saja kita jual 700 cup. Lalu kita balik modal dalam 3 bulan, lalu balik modal itu kita buka toko kedua, ketiga, keempat, sampai akhirnya kita fundraise ke Alpha GWC, Sequoia, dan sebagainya. And the rest is history. As per December 2021, kita menjadi unicorn through a series of fundraising gitu. Nah sekarang ketika udah jadi Kopi Kenangannya ini, apa sih momen flopnya? Momen flopnya ketika membangun bisnis ini, ada nggak sih Kopi Kenangan tuh jatuhnya gitu? Oke, jadi mungkin kalau momen flopnya Kopi Kenangan tentunya itu adalah pada saat pandemi. Pada tahun 2020 Maret atau April gitu ya. Karena ya pasti itu the downfall of retail itu benar-benar semua retail tuh pusing gitu ya. For pada every tahun company 2020, juga for ya. every company. Karena dulu orang tuh retail bergantung pada foot traffic, tapi pada tahun 2020 yang seperti kita tahu semua orang
work from home gitu ya. Nggak ada lagi traffic. Toko kita kebanyakan di SCBD, Kuningan, Sudirman. Jadi loh, Sudirman Kuningan kenapa jadi sepi gini gitu ya. Jadi otomatis itu omset kita tuh kayaknya turun sampai hampir setengah gitu pada waktu itu. Tapi kita regroup gitu ya bersama dengan board, dan kita mengambil 2 keputusan yang cukup radikal. Pertama, kita itu percaya di Kopi Kenangan itu tuh leading with heart gitu ya. Banyak orang lupa bahwa in retail itu tuh for people from people gitu ya. Karena yang bikin kopi itu adalah barista gitu ya. Nah makanya hal yang pertama kita lakukan, kita bikin komitmen bahwa kita tidak akan memotong gaji, kita tidak akan merumahkan pegawai, kita akan membayar semua gaji dan THR full gitu ya. Meskipun saya sebagai CEO harus mengambil gaji Rp1. Itu komitmen yang kita ambil pada saat awal pandemi. Alhasil customer pegawai kita pun menjadi lebih aman. Masalah lebih aman, lebih nyaman untuk bekerja gitu ya. Itu hal pertama yang menurut saya salah satu paling penting. Kedua, kita kalau orang-orang kan pada rata-rata tutup toko atau misalnya jangan ekspansi. Kok kita malahan jadi gila gitu ya. Iya, malah nambah kan store-nya. Kita tahun 2019 226 toko. Hari ini kita 672 toko gitu ya. Kenapa kita menambah terus? Karena kita melihat bahwa orang tuh bukannya menghilang dari muka dunia ya. Mereka hanya berpindah. Dulu mungkin orang setiap sehari-harinya di SCBD Kuningan. Sekarang di rumah gitu. Nah, kita toko di perumahan dikit. Kita lihat ada satu ruko di Rawamangun gitu ya. Dulu mungkin hanya menjual sekitar 150 sampai 400 cup sehari, tapi sampai 1000, lebih dari 1000 cup sehari gitu ya. Maka dari situ kita melihat bahwa orang-orang itu pindah ke residential. Jadi kunci keluar dari pandemi itu adalah untuk membangun toko lagi di residential area. Gitu. Nah sekarang ada lagi kendalanya nih. PPN naik jadi 11%, bahan pokok naik, belum lagi ada kabar diwacanakan ya ini hasil tani juga akan naik, berarti kan kopi juga bisa naik tuh, bisa di PPN kan, bisa ada PPN-nya, gimana? Kendala nggak? Jadi kita tuh benar-benar bersyukur banget kita mengambil sebuah komitmen di tahun 2017. Kita itu visi misinya adalah kopi Indonesia, kopi dari Indonesia untuk dunia gitu ya. Tapi bukan sebagai komoditas, tapi sebagai brand gitu. Jadi makanya komitmen kita dari dulu sampai sekarang adalah kita hanya mengeluarkan kopi dari Indonesia. Nah, kenapa sih harga kopi di dunia itu jadi mahal banget? Sebenarnya komponen terbesar itu dari supply chain. Karena yang seperti kita ketahui sekarang itu ekspor impor menjadi sangat mahal karena kapal jadi mahal banget gitu. Nah, karena kita dari Indonesia, otomatis kita tidak terpengaruh gitu untuk hal tersebut. Dan bagusnya lagi kita udah hedging cost juga di masa awal pandemi gitu ya. Kita mengambil kontrak jangka panjang karena kita mau protect margin gitu kan ya. Nah dari situlah kita melihat bahwa meskipun PPN naik dan harga komoditas naik juga semua, kita memang ada kenaikan raw material tapi masih sangat manageable gitu ya. Mungkin hanya sekitar 1 atau 2% dari omset. Nah yang dimana kita akan mitigasi dengan melakukan kenaikan harga gitu ya. Karena pas banget sekarang kan efek dari pandemi COVID-19 itu mulai menurun gitu ya. Jadi memang ini menjadi momentum yang sangat baik untuk kita meningkatkan margin kita dengan menaikkan harga supaya kita bisa lebih protect ourselves gitu ya dari kenaikan harga-harga raw material yang terjadi di dunia. Tapi bagusnya kita hampir semua ingredient itu local dan juga kita melakukan vertical integration supaya menjadi lebih local lagi gitu. Boleh nggak nih kita ke store langsung? Oke, let's go. Sekarang masih bakar uang nggak? Kita EBITDA positif, jadi kalau definisi bakar uang itu adalah ya EBITDA-nya minus-minus, kita enggak, kita EBITDA-nya positif.